Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Saya Usyap Suhud dengan video baru. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang maha penting. Satu pertanyaan, mengapa dosen tidak melakukan publikasi? Padahal ketika seseorang komit untuk menjadi seorang dosen, ada yang disebut dengan tridharma yang harus dia ikuti. Yang pertama, tridharma. Dharma pertama, pengajaran. Yang kedua, penelitian. Dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Pengajaran udah pasti ya, ngajar tiap semester berapa SKS kayak gitu. Nah, yang kedua adalah penelitian. Penelitian itu wajib. Kenapa? Karena sebagai dosen dia harus terus mengupdate, dia harus terus melakukan pencarian. Itu adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap individu, terhadap dirinya, terhadap program studi tempat dia bekerja, kemudian terhadap fakultas, dan terhadap universitas. Dan lebih lanjut lagi, lebih makro lagi, meneliti adalah tanggung jawab si dosen terhadap negara. Nah, sekarang gini, rekan-rekan Akademia, mungkin yang melakukan penelitian banyak, tapi kemudian apakah mereka mempublikasikannya? Nah, ini persoalan penting. Mengapa dosen tidak melakukan publikasi, tidak melakukan penelitian yang kemudian tidak melakukan publikasi? Ya, awalnya kan penelitian dulu baru melakukan publikasi. Pertama, sibuk. Pasti ya, kesibukan mungkin karena mereka adalah pejabat di kampus, pejabat di kementerian, mungkin dia memiliki usaha sampingan apa sehingga tidak sempat melakukan penelitian apalagi publikasi. Yang kedua, karena tidak ada passion ya. Gimana sih kalau Anda tidak memiliki passion terhadap sesuatu dan Anda harus melakukannya, itu pasti ya. Yang ketiga, tidak ada motivasi. Biasanya, ini pengalaman saya dan pengalaman teman-teman dosen yang saya tahu, salah satu yang membuat mereka melakukan penelitian dan publikasi adalah karena mereka punya motivasi. Misalnya ingin naik pangkat, ingin misalkan dari CPNS menjadi PNS, salah satu syaratnya adalah publikasi. Setelah PNS kan jadi kemudian begitu ya. Pokoknya gini, dari jenjang satu ke jenjang yang lain yang lebih tinggi itu syaratnya adalah publikasi. Nah, itu kemudian ada juga yang kebetulan di kampus-kampus tertentu seperti di UNJ tempat saya mengajar, itu ada insentif. Jadi kalau misalkan kita dosen melakukan publikasi, terutama di publikasi di jurnal atau di proceeding dari conference yang terindeks, lembaga pengindeks yang bereputasi, itu akan si dosen akan mendapatkan uang insentif ya. Misalkan kalau itu ke jurnal terindeks Scopus Q atau Q kuartil 3 misalkan dapat 10 juta misalkan gitu ya, atau dapat Q2 dapat 15 juta dan seterusnya. Itu kan salah satu faktor pendorong membuat dosen termotivasi untuk melakukan publikasi. Alasan lain mengapa dosen tidak melakukan penelitian publikasi, karena ini yang gawat. Mereka tidak tahu bagaimana melakukan penelitian. Mereka tidak tahu caranya melakukan publikasi. Beberapa dosen mengakali persoalan ini dengan cara apa? Menggaji orang lain, pihak lain. Ya, supaya tanggung jawabnya gugur. Kebutuhannya terpenuhi dengan melakukan penelitian dan publikasi dengan menggunakan jasa orang lain. Saya nggak akan menghakimi itu baik atau buruk, tapi terserah ya, suka-suka dari si individu dosen tersebut. Cuman yang pintar nanti orang lain, bukan si dosennya. Nah, sekarang udah sampai situ pembahasannya ya. Nah, saya bagaimana ya ini sekarang implementasinya, apa yang saya lakukan. Ini saya dari tadi memegang, ini skripsi mahasiswa saya ya. Ini ada 3. Lainnya Anda lihat
sebagian ada di situ. Ya, ada di rak itu. Itu adalah skripsi mahasiswa dari tahun 2019 yang belum sempat saya, ada 1-2 yang udah saya tulis ulang. Saya punya beberapa video seri bagaimana menulis dari artikel mahasiswa dari skripsi mahasiswa menjadi artikel yang berbeda dengan apa yang sudah ditulis oleh si mahasiswa, sehingga sehingga apa yang saya tulis akan berbeda sama sekali dengan apa yang ditulis oleh mahasiswa saya. Pertama, dari persoalan bahasa. Biasanya mahasiswa saya menulis dalam bahasa Indonesia, saya menulis dalam bahasa Inggris. Yang kedua, model penelitiannya juga berbeda, ya, sehingga saya tidak akan pernah khawatir penelitian saya, artikel yang saya tulis ulang tidak akan sama persis dengan mahasiswa saya. No way. Nah, begini, ini yang saat ini sedang saya tulis tentang penelitian di Saung Mang Ujo, di Saung Angklung Mang Ujo yang di Bandung, ya. Nah, itu kalau Anda ikutin videonya, itu modelnya dari model awal ke model yang saya buat jauh beda banget. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena tentu saja saya sangat confidence bahwa saya punya kemampuan untuk melakukan itu dan tahu persis, sehingga itu yang spirit itu yang membuat saya ingin terus melakukan penelitian dan publikasi. Saya nggak khawatir dengan berapa uang yang saya keluarkan untuk melakukan penelitian dan publikasi. Saya tidak khawatir waktu dan tenaga dan energi saya untuk melakukan penelitian dan publikasi. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa ya Allah, saya bersyukur banget gitu bahwa saya punya kemampuan ini. Karena saya misalkan saya sempat dikuliahkan oleh negara, saya mendapatkan beasiswa, kemudian saya mencintai profesi saya sebagai dosen, dan ini adalah bentuk tanggung jawab saya, bentuk kecintaan saya, bentuk syukur saya atas semua yang saya terima, ya. Jadi melakukan penelitian dan publikasi adalah bagian dari rasa syukur saya. Terus kemudian dengan meneliti dan publikasi artinya saya sharing pengetahuan, sharing ilmu dengan orang-orang lain dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang saya publikasikan bisa bermanfaat tentu saja. Terus kemudian dengan meneliti dan publikasi, saya juga menolong mahasiswa saya, menolong teman-teman saya, memberikan semangat, memberikan contoh, memberikan tauladan supaya dosen-dosen, mahasiswa yang ingin berkarir sebagai dosen bisa mencontoh saya. Ya, walaupun siapa sih saya saat ini gitu. Do not worry, ya. Terus kemudian gini, saya biasanya sangat cerewet, sangat bawel saat membimbing. Karena saya ingin banget karya mereka itu baik dan benar. Mereka tahu bagaimana meneliti itu, ya. Sehingga suatu ketika, jika mahasiswa saya, mahasiswa S1, S2 maupun S3, kalau mereka jadi dosen, mereka akan membimbing mahasiswa dengan cara yang baik pula gitu. Ya, saya mengajari ilmunya dengan cara yang baik dan benar. Kalau mereka nggak tahu, caranya salah, tidak dibimbing dengan benar, kelak mereka harus mengajar, ilmunya aja nggak baik gitu, ilmunya aja salah, nanti mahasiswa yang diajar juga melakukan hal yang salah, sehingga bisa dosa loh, ya. Jadi itu kenapa meneliti dan publikasi harus didasari oleh pengetahuan, oleh skill yang mumpuni, sehingga ilmu yang kita tebarkan itu tidak salah, ya, dampaknya tidak baik nanti. Maka harus terus belajar, kuasai ilmunya supaya apa yang kita lakukan benar-benar bisa memberikan pengaruh yang baik juga bagi mahasiswa kita, bagi siapa saja yang belajar dari kita. Nah, skripsi ini saya tidak membedakan mahasiswa S1, S2, dan S3.
dalam arti porsi bimbingannya akan sama, bawelnya saya juga akan sama. Saya pengen mereka melakukannya dengan cara baik dan benar. Karena besok atau lusa skripsi-skripsi ini kan akan ada di repositori, akan ada di perpustakaan. Adik-adik mahasiswanya itu junior akan belajar dari skripsi yang ditulis oleh mereka. Kalau apa yang ditulis mereka salah, maka kasihan kan ya. Saya seringkali melihat mahasiswa, bertemu dengan mahasiswa, mereka misalkan membuat bagian dari satu skripsi dengan cara seperti apa gitu. Terus ketika saya tanya kenapa kamu begini, mereka bilang, oh saya melihat skripsi si Anu yang udah lulus begini gitu. Jadi akhirnya kan jadi dampaknya buruk ya. Nah, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, untuk mengurangi juga, untuk membuat efisiensi ya, efektivitas dari apa yang saya lakukan, saya sudah banyak banget ratusan video yang saya buat yang kemudian menjadi tutorial bagi mahasiswa bimbingan saya. Jadi saya membimbing mahasiswa bagaimana menulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka dan segala rupanya itu sudah ada di YouTube. Yang secara reguler saya juga terus memproduksi video-video tentang, walaupun misalkan bagaimana mengolah data, misalkan ya, bagaimana memvalidasi data. Yaitu mungkin ada beberapa video tentang itu, tapi tetap saya buat baru lagi, ini supaya banyak pilihan. Jadi kalau misalkan ada satu mahasiswa atau mahasiswa kurang paham dengan video pertama, dia bisa melihat ke video yang kedua, ketiga, dan seterusnya. So, membimbing mahasiswa yang baik itu sama aja dengan membimbing anak kita, supaya anak kita di rumah ya, supaya soleh, supaya baik, hasilnya akan baik. Jadi kalau misalkan kita membimbing mahasiswa dengan cara baik, maka hasilnya akan, insya Allah akan baik juga skripsinya. Sehingga apa? Kita bisa, si dosen bisa memanfaatkan data yang dihasilkan oleh mahasiswa untuk kepentingannya sendiri. Ya, jadi itu adalah pamrih terbaik. Itu adalah sebuah kayak kita memetik hasil. Jadi kayak di setiap akhir semester saya selalu dengan senang hati memunguti data-data dari mahasiswa untuk kemudian saya recycle, untuk saya tulis ulang, dan itu tentu saja itu adalah bagian dari pamrih seorang dosen. Ya, Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Nah, sekarang saya nggak pernah khawatir. Video saya, tadi saya kan bilang udah 200 lebih saya bikin video sampai hari ini, dan sudah saya upload, dan saya nggak pernah khawatir video saya akan ditonton orang atau enggak. Ya, just giving. Ya, jangan berharap bahwa itu akan ditonton oleh banyak orang, just giving. Nah, sekali dua kali kalau misalkan mahasiswa memerlukan pertanyaan, saya nggak pernah menjawabnya dengan menjelaskan. Saya cukup mereferensikan video saya yang keberapa. Atau kalau kasusnya baru, belum pernah saya bahas, saya biasanya bales dengan sebuah video di YouTube saya. Ya, sehingga jika ada pertanyaan yang sama yang atau ada persoalan yang sama yang dihadapi oleh mahasiswa di lain waktu, saya tinggal tunjuk video nomor berapa. Ya, jadi begitu kira-kira mengapa dosen harus meneliti. Berapapun usia Anda, senior, junior, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa cukup untuk terus belajar, menyempurnakan diri supaya ilmu yang kita miliki, supaya keterampilan yang kita miliki terus terupdate. Kenapa? Karena metodologi, karena ilmu terus berkembang, karena teknologi terus berubah. Apa yang kita kuasai sekarang akan basi gitu loh dalam beberapa tahun ke depan. Maka kita terus mengikuti zaman supaya kita tidak tertinggal, begitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.